Hai minasan, kembali lagi dengan Pate Kotoba. Pate Kotoba adalah tempat minasan untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Pada video kali ini, Pate Kotoba mau bahas tentang tata bahasa di LPT N3, yaitu dasu. Kira-kira apa sih artinya? Kalau secara arti kan dasu itu artinya keluar ya. Kalau penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai habis. Jadi, dasu itu sebenarnya adalah fukugo doshi ya. Yang artinya tuh apa ya? Suatu kata yang diimbuhkan pada kata kerja bentuk mas, tapi masnya dihilangin. Misalnya kayak ikimas jadi ikidasu, seperti itu kira-kira. Atau apa lagi ya? Furimas jadi furidasu. Seperti itu rasanya kira-kira. Dan berfungsi untuk menyatakan ya awal suatu perubahan atau tindakan yang muncul secara tiba-tiba. Simpelnya sih spontan gitu ya. Tiba-tiba dalam arti nggak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi kayak spontan gitu. Arti dari kata bahasa dasu ini ya itu bisa kita artikan sebagai mulai ataupun tiba-tiba. Nah, tapi ada sedikit catatan buat kata bahasa ini ya. Jadi nggak bisa dipakai buat sesuatu yang udah direncanakan nih, yang udah disengaja gitu ya, yang udah direncanakan tuh nggak bisa. Jadi ini buat hal-hal yang memang spontan terjadi, ya seperti turun hujan, turun salju kan tuh hal-hal yang nggak bisa kita tebak ya, ataupun terjadi macet, itu bisa pakai per kalimat ini. Dan di sini juga Pandai Kedua kasih ya beberapa kosakata ya atau kata kerja yang memang yang paling sering menambahkan dengan kata dasu ya. Yang pertama itu ada nakimas ya, jadi nakidasu atau nakidashimas. Ada furimas yang artinya turun hujan ataupun turun salju gitu ya. Ada juga hashirimas dan juga ada omoimas ya. Ini cuma sekedar contoh aja minasan. Jadi sebenarnya masih banyak kok kosakata lain yang bisa ya pakai dasu juga, teman. Di sini paling Kedua kasih yang paling sering nempel ya sama kata dasu. Nah, untuk cara menyusunnya gampang banget ya. Jadi tadi ya udah sebutin di awal gitu ya. Jadi tinggal kata kerja bentuk mas, masnya dihapus diganti dasu atau dasimas. Tadi kayak furimas jadi furi dasu, nakimas jadi naki dasu. Dan untuk contoh kalimat dari tata bahasa ini sih ada contohnya ya. Di sini ada kanojo wa kyū ni naki dashimashita. Artinya dia tiba-tiba mulai menangis. Nah, di situ tiba-tiba mulai menangis yang dimana tadi ya mungkin ketawa senyum gitu ya, tapi tiba-tiba mulai menangis yang dimana nangis itu sebenarnya kan bukan hal yang direncanakan ya, kecuali kalau memang lagi acting gitu ya, mungkin dia habis terkabar duka ya, jadi iyo ni naki dashimashita. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua di sini ada sono kao o miru to kare wa warai dashita. Sono kao o miru to kare wa warai dashita, artinya jika melihat wajahnya ia tiba-tiba tertawa. Nah ya, jadi di sini ada hal yang spontan gitu ya, mungkin muka temannya lucu nih, jadi ya tiba-tiba ketawa aja gitu. Seperti itu minasan. Nah, dan untuk kesimpulan ya sedikit aja buat pola kalimat dasu ini ya. Tadi ya, ini nggak bisa buat hal yang direncanakan, jadi harus hal-hal yang tiba-tiba atau spontan terjadi. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya hal-hal yang direncanakan gitu ya, kurang alami itu karena dasu sendiri artinya tiba-tiba. Nah, sebelum video ini berakhir ada kuis buat minasan. Jadi terjemahinnya kalimat di bawah ini ke bahasa Indonesia. Ini sih simple banget ya. Jadi kalau minasan tahu jangan lupa jawab di kolom komentar. Terus sudah berada di penghujung video, jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Pandai Kotoba. Share juga video ini ke teman-teman minasan ya, apalagi yang lagi belajar di LPTN 3 nih buat bulan Juli nanti. Jangan lupa like juga video ini kalau misalnya minasan suka. Dan untuk pola kalimat yang akan kita bahas selanjutnya ada naito, nakia, nakucha. Wah, banyak banget ya. Ini kayaknya bakal seru banget nih untuk next video. Jadi jangan lupa ya subscribe channel YouTube Pandai Kotoba. Terima kasih. Ya, mata deh. Bye-bye.